Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin kembali membahas tentang Timnas Indonesia, tapi bukan tentang pertandingan dari Timnas Indonesia, namun tentang unggahan atau postingan dari beberapa pemain keturunan Indonesia, seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan juga Shane Patinama yang sekarang sedang viral di sosial media. Dan sebetulnya mereka tidak perlu mengunggah atau membuat video untuk bisa menjelaskan betapa bersyukurnya mereka menjadi bagian dari Timnas Indonesia seperti yang dilakukan oleh Shane Patinama dan juga Ivar Jenner, dan mungkin juga nanti akan diikuti oleh beberapa pemain keturunan Indonesia lainnya, dan juga postingan dari Justin Hubner yang mengatakan atau yang menulis bahwa ya sekarang lebih banyak pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa yang tertarik atau berminat untuk membela Timnas Indonesia, padahal dulu mereka tidak berminat. Dan ini sesuatu yang sangat lucu bagi dirinya, dan tentu lucu juga bagi saya sih. Ya, jika ada pemain yang sebelumnya menolak membela Timnas Indonesia, tapi sekarang tiba-tiba ingin membela Timnas Indonesia, juga harus nanti dievaluasi tentunya oleh Shin Tae-yong. Karena seperti yang kita sama-sama pahami bahwa Shin Tae-yong akan memilih pemain-pemain yang bisa membela Timnas Indonesia untuk bisa bermain 100% bagi Indonesia. Artinya tidak ada kompromi, tapi harus memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia. Tapi yang menarik kan adalah postingan dari para pemain keturunan Indonesia ini yang sekarang saya menganggap adalah pemain-pemain nasional. Yang membedakan mereka dengan para pemain lainnya di Timnas Indonesia adalah karena mereka bermain di luar Indonesia. Ya kan teman-teman, seperti Justin Hubner sekarang dipinjamkan ke klub asal Jepang, Cerezo Osaka, kemudian Ivar Jenner, dan juga Shane Patinama yang sekarang bermain di Eropa. Dan sebetulnya Shane Patinama dan juga Ivar Jenner tidak perlu juga membuat video seperti itu, tapi mereka membuat video seperti itu untuk bisa membersihkan virus atau juga kotoran-kotoran dari pikiran mereka yang menganggap bahwa para pemain keturunan Indonesia ini ingin membela Timnas Indonesia hanya untuk mencari popularitas. Karena jelas mereka membela Timnas Indonesia agar mereka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia sebab mereka punya darah Indonesia. Dan mereka punya niat yang baik untuk bisa memberikan yang terbaik atau kontribusi 100% bagi Timnas Indonesia. Maka itu, Ivar Jenner dan juga Shane Patinama menyatakan mereka berterima kasih bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia dan untuk dukungan yang diberikan kepada mereka. Dan feeling saya nanti akan ada pemain-pemain lain yang juga akan membuat video seperti ini. Nah, ini kan sebetulnya sudah kita tahu sebelumnya, ya kan teman-teman? Tapi saya pikir ada baiknya juga mereka membuat postingan seperti ini, agar seperti yang tadi saya katakan, ya, agar pikiran-pikiran negatif dari mereka yang anti pemain-pemain keturunan ini juga bisa dibersihkan. Walaupun akan sulit, akan makan waktu bertahun-tahun. Tapi ya inilah faktanya teman-teman, karena sampai hari ini masih ada pro dan kontra tentang pemain-pemain keturunan ini. Padahal sudah saya jelaskan berkali-kali, bahkan saya memberikan edukasi juga di platform lainnya, bahwa ini semua yang membela pemain atau semua yang membela Timnas Indonesia adalah 100% pemain nasional. Karena mereka semua adalah warga negara Indonesia dan mereka memang ingin mempersembahkan the best for Indonesia. Dan Shin Tae-yong juga sangat selektif untuk memilih pemain-pemain yang bermain di Eropa. Maka itu Justin Hubner tuh sebetulnya nggak salah juga membuat postingan, kok sekarang banyak yang ingin membela Timnas Indonesia padahal dulu nggak seperti ini. Ya kan, tapi Justin Hubner kan dari awal ya akhirnya ingin membela Timnas Indonesia. Dan kita lihat walaupun performanya belum konsisten, tapi ya kita lihat dia begitu bangga menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Maka itu mereka katakan, ya, Ivar Jenner dan juga Shane Patinama bahwa mereka 100% untuk Indonesia. Ya seperti yang saya katakan, mereka adalah 100% pemain nasional, gak perlu dibedakan lagi. Nah, banyak yang menanyakan kepada saya, kok Indonesia bisa bermain sebaik ini? Ya karena memang ada peran dari pemain-pemain yang bermain di Eropa. Skill mereka jauh lebih baik, pengambilan keputusan mereka di atas lapangan jauh lebih baik, dan itu yang akhirnya mereka tularkan ke pemain-pemain lain yang sementara ini bermain di liga domestik kita. Bahkan di starting lineup lawan Filipina, ya kan hanya 2 pemain yang bermain di liga domestik kita, yakni Hernando Ari dan juga Rizky Ridho. Karena mereka memang adalah yang terbaik yang dipilih oleh Shin Tae-yong yang bisa masuk ke starting lineup. Sisanya adalah pemain-pemain yang bermain abroad. Ya kan teman-teman, ada Asnawi, ada juga Justin Hubner, ada juga Jay Idses, ada juga Tom Hai, ada juga Ragnar Oratmangun, ada juga Kelvin Verdong. Dan juga ada Rafael Strike. Ada juga Nathan Chow Aon. Jadi begitu banyak pemain kita yang sekarang bermain di luar negeri. Ini kan bagus.
bagi timnas kita, sehingga timnas kita dari ranking FIFA bisa meroket. Oke lah kita kalah lawan Irak, tapi seharusnya kita bisa menang kan. Sayangnya kita bermain di sore hari itu sangat berpengaruh ke stamina atau juga fisik dari para pemain kita yang memang bermain di Eropa, sangat berpengaruh. Kalau enggak, ya feeling saya Irak pun akan kita bantai itu. Ya, saya nggak bohong nih, saya nggak bercanda sama sekali. Karena sebelumnya juga saya sudah prediksi ini kemungkinan Indonesia akan menang lawan Irak. Karena Irak juga kan tidak membawa pemain-pemain intinya juga, walaupun mereka juga memasang pemain-pemain inti mereka, tapi lebih banyak pemain-pemain muda yang mereka persiapkan untuk nanti bermain di Olimpiade pada bulan Juli. But anyway, kita lihat permainan lawan Filipina itu kan enak banget. Indonesia bermain seperti tim-tim Eropa. Mereka mengandalkan passing, mereka mengandalkan pergerakan tanpa bola, mereka mengandalkan shooting-shooting dari luar kotak penalti. Pengambilan keputusannya itu tepat. Nah, artinya ketika pengambilan keputusan itu tepat, akan lebih banyak peluang yang terjadi dan akan lebih sedikit kesalahan yang terjadi. Oke lah, lawannya adalah Filipina, tapi cara bermain timnas Indonesia itu kan yang semua orang lihat, itu kan yang membuka mata dunia. Bahkan ada beberapa vlogger dari luar negeri yang bingung dengan begitu cepat perkembangan dari timnas Indonesia. Dan semua yang bermain itu punya darah Indonesia. So it's very good. Beberapa pemain keturunan Indonesia ini membuat unggahan untuk juga membuat mereka sadar, ya mereka yang anti kepada pemain-pemain ini, bahwa mereka ini 100% untuk Indonesia. Mereka tidak menjadi bagian, artinya mereka menjadi bagian dari timnas Indonesia bukan karena mereka dibayar. Ya ini kan ada panggilan hati mereka. Jadi ada juga pemain-pemain keturunan Indonesia ini yang saya dapat informasinya, ya, yang sebetulnya tidak 100% punya niat untuk membela timnas Indonesia, sehingga memang mereka tidak dinaturalisasi untuk sementara ini, ya, dari federasi. Jadi memang nggak boleh ada yang 50-50, harus 100% mau membela timnas Indonesia, baru nanti dinaturalisasi. Jadi sekarang ini semua pemain yang menjadi bagian dari timnas Indonesia yang bermain di Eropa, semuanya punya niat 100% untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. And it's very good. Nah, saya harapkan nanti ke depannya seperti ada rencana dari Shin Tae-yong yang akan ke Eropa untuk mencari striker. Ya kalau bisa kita dapat striker predator, karena itu salah satu kelemahan dari timnas Indonesia. Dan saya masih menunggu kapan ini masalah dari Martin Paes ini akan selesai. Kalau yang saya dapat informasi terbaru, segera. Karena ternyata bisa juga tanpa CAS, kemungkinan tanpa menunggu keputusan dari CAS, bisa juga nanti akan ada cara untuk bisa meyakinkan FIFA melalui pengacara, ya, pengacara olahraga tentunya di Eropa, agar Martin Paes ini sebetulnya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Nah, artinya kalau seiring dengan berjalannya waktu kita dapatkan pemain-pemain tambahan yang berkualitas, bukan tidak mungkin negara kita juga nanti akan bisa lolos ke Piala Dunia. Mungkin bukan untuk saat ini, karena tentu membutuhkan waktu untuk membentuk chemistry. Tapi bisa juga untuk masa depan, walaupun saya feeling, ya bisa juga Indonesia nanti masuk ke round 4. Ya, jika mereka bisa mengakhiri perjuangan mereka di fase grup di round 3 sebagai tim peringkat ketiga terbaik, kan bisa kita masuk ke round 4. Kita fight lagi, kita berjuang lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Karena jatahnya atau alokasinya untuk Asia kan sekarang sudah bertambah. Jadi ya inilah teman-teman penjelasan yang perlu saya berikan, dan saya tidak akan pernah lelah untuk memberikan penjelasan atau juga edukasi, ya. Jadi saya ini bukan bazar, kan saya selalu katakan kepada teman-teman, Triple B itu juga singkatan dari Binder bukan bazar gitu. Enggak, saya tidak mengenal, saya bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan para pemain keturunan Indonesia ini atau pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Gak pernah sama sekali. Saya bahkan tidak punya link ke federasi. Tapi saya yakin dengan apa yang selalu saya katakan, bahwa pada saat semua yang terlibat dalam timnas Indonesia itu punya hati yang bersih, ya kan, dan mereka jujur ingin memajukan timnas Indonesia, maka tidak akan ada tim yang bisa mengalahkan Indonesia. Oke, masih ada banyak kesalahan di atas lapangan. Itulah yang nanti harus diminimalisir, teman-teman. Jadi, saya sangat senang ketika saya melihat dua video tadi, ya, dari Ivar Jenner dan juga dari Shane, dan semalam saya baca itu postingan dari Justin Hubner, bagus. Artinya mereka membela timnas Indonesia itu karena memang adalah panggilan hati. Karena mereka ingin membela timnas, ya, karena memang mereka punya darah Indonesia, artinya mereka ingin membela negara leluhur mereka. Dan ini adalah momen yang baik bagi mereka semua. Bahkan di pertandingan lawan Filipina itu, ya, orang tuanya Nathan juga datang kan untuk mendukung anaknya. Nah, ini kan bagus sekali. Jadi kita harapkan teman-teman akan positive vibes terus bagi timnas Indonesia, dan saya masih menunggu nanti striker mana yang akan menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk round 3. Dan saya juga berharap nanti PSSI bisa mengatur, ya, jadwal TC dengan lebih baik lagi, kalau bisa lebih lama lagi untuk perjuangan di round 3, sambil nanti kita tunggu drawing untuk round 3 yang rencananya akan
diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 27 Juni. Saya rencana berangkat ke sana, tapi saya masih menunggu kepastiannya. Kalau saya berangkat ke sana, saya harapkan saya juga bisa dapat akses ke venue yang akan melakukan drawing, tapi tergantung juga dari jadwal saya, karena saya juga harus siaran Copa America. Copa America itu akan mulai loh. Nanti pada tanggal 21 Juni kan? Nah, 21 Juni itu kan nanti Copa America akan dimulai. Mulai dari pertandingan Argentina lawan Kanada. Pas itu pertandingan pertama, ya saya akan siaran kalau saya fit di Indosiar ya. Jadi teman-teman juga jangan lewatkan, Copa America akan dimulai. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton pertandingan-pertandingan sepak bola atau juga olahraga lainnya berikut e-sports ya, teman-teman bisa masuk ke website www.jalalive52.com. Nah, ini adalah website di mana teman-teman bisa menonton pertandingan-pertandingan sepak bola secara gratis via live streaming ya dengan kualitas high definition. Ya, jadi saya taruh linknya di kolom deskripsi di bawah konten ini. Jadi teman-teman bisa menikmati pertandingan-pertandingan sepak bola di dunia tanpa harus membayar melalui website ini. Oke, jadi kita harapkan yang terbaik teman-teman bagi Timnas Indonesia. Oh, mungkin teman-teman bingung kok Bung Binder latar belakangnya beda nih. Ya, karena saya lagi di luar kota. Ya, tapi pada saat saya mendapatkan update tentang Timnas Indonesia, pasti saya akan membuat kontennya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.